ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا. Apakah jamaah tabligh itu sesat? Di mana sesatnya? Jamaah tabligh sesat karena pakai jubah, Nabi Muhammad pakai jubah. Jamaah sesat karena berjenggot, Nabi berjenggot. Jamaah tabligh sesat karena bersorban, Nabi bersorban. Jamaah sesat karena ngajak saya solat. Kenapa kau diajak sesat? Kau diajaknya solat, kau sesat, berarti kau yang sesat. Saya tak senang dengan jamaah tabligh ini, Pak Ustaz. Masa tidur di masjid? Kasihlah. Ada bapak-bapak kalau mau etikaf di masjid, jangan tidur di masjid. Kita buat ketentuan. Oke, jangan gantung-gantung pakaian di. Buat peraturan, jangan dilarang sama sekali. Buat syarat dan ketentuan berlaku. Apakah keluar urut 3 hari, 40 hari, 4 bulan itu ada dalilnya? Ada dalilnya. Yang membuat itu siapa? Maulana Zakaria Kandahlawi. Di atasnya lagi siapa? Maulana Ilyas. Itu ahli hadis, bukan ahli hadas. Mereka itu ulama. Dia yang membuat kitab Fadail Amal, dibaca selesai solat subuh. Saya tak mau baca Fadail Amal, itu banyak hadis dhaifnya. Loh, kalau tak mau baca kitab karena ada hadis dhaif, Sunan Tirmizi ada hadis dhaifnya, Sunan Abi Dawud ada hadis dhaifnya, Musnad Ahmad bin Hanbal ada hadis dhaifnya, Muwatta Malik ada hadis dhaifnya. Mereka tak permasalahkan. Imam Bukhari pun ada memuat hadis dhaif, bukan di Sahih Bukhari, di kitab Adabul Mufrad banyak hadis dhaif di situ. Hadis dhaif tetap boleh diamalkan, tidak masalah hukum akidah, tidak masalah halal haram, tidak ada riwayatnya yang kadzab, masih bernaung di bawah hadis dhaif. Dan untuk fadail amal tak salah. Nah, ini ijtihad ulama, mereka berijtihad. Ada orang laki-laki, anaknya sudah tak ada, istrinya pula meninggal dunia, daripada di rumah dia berdakwah. Tapi ada orang yang punya istri, oke, jangan lama-lama. Perempuan yang paling tahan ditinggal berapa hari, istrinya pula tetap ada nafkah. Itu kalau ada nanti, wah itu tak betul tuh Pak Ustaz, pengajian apa itu, istrinya mau melahir ditinggalkannya, oknum. Jangan gara-gara beli jam Rolex palsu sekali lalu kau katakan seluruh jam Rolex palsu di dunia. I'dilu, bersikap adillah menilai orang. Huwa aqrabu littaqwa. Kok jamaah tabligh banyak banget walau sering diusir oleh pengurus masjid? Innama ya'muru masajidallah. Orang yang memakmurkan masjid itu sifatnya 5. Siapa dia? Man amana billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, hari kiamat, wa aqamas shalah, menegakkan salat, wa ataz zakah, menunaikan zakat. Yang kelima, wa lam yakhsha illallah, dia tak takut kecuali kepada Allah. Dia tak takut kepada pengurus masjid, dia tak takut pada apapun. Pergi dia ke Nepal, pergi dia ke Kutub Selatan, pergi dia dengan duitnya sendiri, biaya dia, mengajak orang ke jalan Allah. Ada jemaah tabligh di tempat kami, dia sampai ke Eskimo. Sampai di sana kata dia motor pun tak bisa jalan, bensinnya beku. Tak bisa kata dia. Jadi bapak naik apa sana? Naik anjing kami sana. Gimana bapak naik anjing? Bukan anjing itu kami naik Pak Ustaz. Anjing itu menarik. Rupanya di kutub itu anjing yang bisa menarik. Anjing menarik, mereka di bawah. Kulit itu duduk, itu ditarik oleh anjing. Sampai ke sana ada dakwah. Siapa yang berdakwah? Mereka. Luar biasa. Ustaz Somad sampai ke Bangka Belitung, diundang gubernur. Mereka pergi, dilangkahkannya kaki karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ni bukan LCMA, tak pernah di Al-Azhar, tapi boleh jadi lebih dikenal para malaikat daripada Abdul Somad LCMA. Saya tak setuju adik perempuan saya menikah dengan laki-laki pilihannya, karena menurut saya laki-laki itu tak pantas. Kenapa dia bisa berhubungan? Berarti itu sudah salah setting dari awal. Maka dari awal nampak ada laki-laki mendekati adik kita, tanya dulu, jangan sampai dia jatuh hati baru kita mengamuk. Tanya dulu, itu siapa itu? Itu apa bang? Gojek itu. Oh tak apa. Kusangka mau mendekati engkau tadi. Harus jelas. Jangan sudah terjadi barulah ribut. Kenapa ini bisa begini? Selama ini kemana aja? Sampai saat ini sudah 5 tahun saya tak bertegur sapa dengan adik saya, karena saya masih sakit hati. Apakah ibadah saya, solat saya la yadkhulul jannah, tak masuk surga, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Makanya kalau adik kita sudah mulai dekat, anak kita sudah dekat, tanya dia baik-baik. Sekarang banyak abang membiarkan, kalian duduk sini ya, abang mau masuk ke depan. Itu sama artinya kalian berzina aja sini ya.
La yadkhulul jannata dayus. Tak masuk surga dayus. Siapa itu dayus? Yang tak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Bang, aku pergi sama pacar. Pergilah, tak apa-apa. Sampai subuh ya, tak apa-apa sih. Harus tegas. Setelah pengajian ini harus introspeksi. Kau sama siapa? Jalan sama siapa? Pulang jam berapa? Naik apa? Jangan mau anak gadis kita, adik kita dibonceng orang. 3 bulan masuk angin, gembung. Alhamdulillah saat ini saya bekerja di salah satu bank syariah dan istri saya bekerja di salah satu bank konvensional. Saat ini saya baru memiliki 2 anak laki-laki. Alhamdulillah, saya pernah menyarankan istri saya untuk resign dari bank konvensional. Tapi takut akan bahaya riba. Kewajiban istri lalai terhadap suami, anak-anak sering pulang malam. Tetapi kalau istri saya resign, kebutuhan hidup keluarga dikhawatirkan akan kacau balau. Karena masih ada kewajiban lain yang harus saya tunaikan. Bagaimana menurut Ustaz, kalau gajimu cukup, tak membuat kau kaya, istrimu resign, rawat anak-anak, jaga anak rumah. Tapi dari awal ini kesepakatan, MOU-nya dulu gimana? Ini bagi yang lajang-lajang yang mau menikah. Istrimu itu kan kuliah, bapaknya menyekolahkan dia SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, duit S1, S2, S3, S4, STLR, S0. Maka tanya dia baik-baik, Adinda, aku mau menikah sama engkau, tapi di 5 tahun pertama itu aku ingin kau membesarkan anak di rumah. Kau setuju apa tidak? Kalau kau setuju, kupinan kau dengan bismillah. Tapi kalau kau tak mau, bunga bukan sangkai kumbang, bukan seekor patah tumbuh hilang berganti, hilang 1 tumbuh 1000. Begitu. Jangan muluk-muluknya aja. Kita nikah ya. Setelah nikah baru bingung. Setelah nikah, dia mau disuruh berhenti kerja, bapaknya marah. Ini makanya pacaran-pacaran, buanglah mantan pada tempatnya. Tak ada itu pacaran, bullshit, omong kosong aja itu. Harus kejujuran, jangan ada dusta di antara kita. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Kalau cukup gajimu, cukup dah. Iqna' bima qasamallahu lak. Daripada kau cukup tapi makan riba. Riba itu sama dengan menelan air laut asin, tak pernah cukup. Kurang. Akhirnya mati. Terus kalau istri saya sering pulang kerja malam, apakah saya punya hak untuk marah? Iyalah. Istri itu adalah membantu suami, tapi dia bukan pembantu. Allazi tu'inu ala imanihi. Istri membantu suami dalam keimanan. Istri bukan pembantu kita. Kita membantu dia, tapi dia menolong kita dalam keimanan. Maka menolong kita dalam keimanan. Kalau sempatlah dia pulang malam, pergi pagi, pulang petang. Bang, tolong mandikan anak. Abang ngepel, adik pergi dulu dah abang. Mana ceritanya ini? Ini dari awal udah salah setting ini. Satu sisi saya kesal karena menyepanting keluarga. Satu sisi saya bersalah kalau memarahinya karena sudah turut membantu mencari nafkah keluarga. Duduk bersama, hitung-hitung, kita mulai hidup prihatin, jangan terlalu megah-megah mewah-mewah. Kau resign dari situ, anak kita urus. Nanti setelah anak ini mapan, anak-anak yang sudah lewat umur 7 tahun bisa mandiri, mulailah kau kerja, tapi kau ambil part time. Ini kalau tidak, mau dibawa kemana hubungan ini? Teman saya taat beribadah, mulai tahajud, tilawah itu baca Quran, buat baik, solat, tapi punya sifat pemarah, pendendam, sering mengeluarkan perkataan menyakitkan hati. Qaulun ma'rufun, kata-kata yang lembut, wa maghfiratun, pemaaf tak pendendam, khairun, lebih baik, min sadaqatin, daripada buat baik, yatsma'uha adza, tapi menyakitkan hati orang lain. Ini ada sesuatu pada dirinya. Kalau bahasa Melayunya apa? Something wrong. Kenapa dia bisa begini? Berarti kajinya tak betul. Orang kalau sudah salat, maka dia pemaaf, lemah, lembut, baik. Itu Pak Ustaz, ada kawan saya rajin puasa sunat, tapi marahnya minta ampun. Coba tabayun sama dia. Kau kan sudah puasa sunat, kenapa sering marah-marah? Aku masih marah begini karena udah puasa sunat. Nih, andai aku tak puasa sunat, lebih ngeri dari ini. Oh, rupanya dia dalam proses penyembuhan kemarahan. Oleh sebab itu maka puasa mengajarkan kita pada maaf. Insatamahu ahadun. Kalau ada orang ngajak kelahi, kalau orang ngajak bertengkar, falyaqul inni shaim, aku puasa. Berani kau nantang sama? Aku puasa. Berani kau sama aku? Aku puasa. Berani sama aku? Nanti habis buka tengoklah. Aku puasa nih. Kau mau nengok asliku nanti. Nanti habis maghrib kita selesaikan.
Apakah amal ibadah teman saya itu akan menghapus? Bisa jadi. Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Jangan sampai kau berbuat zalim. Karena kalau kau buat zalim, kezalimanmu hari kiamat. Ada orang-orang yang puasanya hilang, sunatnya hilang, puasanya hilang, pahala hilang. Kenapa? Gara-gara menyakiti hati orang. Ya Allah, pahala puasaku mana? Habis pun diambil orang yang kau caci maki, kau sumpah serapah. Syatam, caci maki, sumpah serapah. Tu'un, mengamuk tak tentu arah. ربنا يا ربنا